nyalon bupati ben iso dolim tambah kowe. Ngono. Cuk ngono. Pancen pengah tenan awakmu. Kami kemudian mengajak ke sini, ini kami sudah ngomong bahwa sampean salah sing mau undang, Pak. Sampean keliru kalau kemudian sampean ngajak kita ke sana. Harusnya bukan kita. Siapalah yang kira-kira benar-benar bisa sesuai harapan dan sesuai ekspektasi daripada teman-teman yang ada di Taiwan. Tapi maksa, saya ngomong, Pak, saya ini orangnya sulit. Saya ini orangnya ribet, sama sekali bukan pejuang, enggak kayak jenengan, saya bilang begitu. Ketika kami nyampe di Taiwan tadi malam, di Taipei tepatnya tadi malam, ya kan? Semakin tambah yakin bahwa kayaknya kepergian saya ke sini ini salah. Ya, kayaknya keberangkatan saya, kedatangan saya ke Taipei ini keliru. Kedatangan saya ke Taiwan ini keliru. Sambutannya luar biasa sekali. Luar biasa sekali, sangat istimewa. Perasaan saya kayak nggak di luar negeri. Ini kayak di kecamatan mana, di daerah Ngawi atau Madiun, kira-kira begitu. Jadi saya mikir, Masya Allah, kok sampai segini ya teman-teman ya. Oke, lah ngoten niku contone. Lah saestu kemudian satu persatu bersalaman dengan saya. Gus, kami ini sudah sangat menantikan panjenengan. Dia cium tangan saya. Ya Allah, jangankan saya ya. Seorang Bishr Al-Hafi. Itu satu ketika pernah, Bang. Jadi kalau redaksinya begini, laqiya Bishrun rajulun sakran. Laqiya Bishrun rajulun sakran. Satu ketika ada seorang pemabuk, lagi mabuk, karena pemabuk kadang-kadang juga ikut pengajian. Ini enggak. Ini pemabuk lagi mabuk, ketemu Kiai Bishr Al-Hafi. Ketemu seorang kiai yang sangat luar biasa, Bishr Al-Hafi. Faja'ala yuqabbiluhu wa qala ya sayyidi ya Aba Nasr. Ya sayyidi ya Aba Nasr. Ketika seorang pemabuk tadi lihat yang di hadapannya adalah Bishr Al-Hafi, dia langsung menghampiri, langsung memeluk dan menciumnya sambil berkata, ya sayyidi ya Aba Nasr, kiaiku, gustiku, junjunganku, idolaku, Aba Nasr, itu panggilannya. Fala yadfa'uhu Bishrun an nafsihi. Fala yadfa'uhu Bishrun an nafsihi. Kiai Bishr Al-Hafi sama sekali tidak khawatir kalau dia kemudian dipeluk, diciumi oleh seorang pemabuk, terus kewibawaannya hilang, harga dirinya hilang. Sama sekali dia tidak khawatir. Maka dia tidak menolak itu semua. Dia juga ikut memeluknya. Dia santai saja ketika diciumi tangannya. Falamma walla dzalika rajul tahwarat aina Bishr. Falamma walla dzalika rajul tahwarat aina Bishr. Wakal. Ketika pemuda tadi sudah selesai dengan Bishr, sudah menyingkir, sudah apa ya, sudah pergi, langsung Bishr tidak bisa menahan air matanya. Kemudian beliau berkata, rajulun ahabba rajulan bi khairin qad tawahhamahu. Ini ada laki-laki sungkem pada laki-laki yang dianggap baik. Ini ada orang laki-laki yang penuh cinta, mencium tangan, sungkem kepada orang yang dianggap baik.
la'allal mahbub qad naja, la'allal muhib qad naja, wal mahbub la yadri haluhu. Ini semua siapa tahu malah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diselamatkan oleh Allah taala adalah yang mencintai, dan yang dicintai enggak jelas nasibnya. Nah itu kayak tadi itu, jenengan sulit-sulit bawa poster, bawa tulisan macam-macam, jenengan menghormati kita sebegitu rupa. Nanti saya khawatir yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah panjenengan, dan kemudian yang mampir di neraka adalah kita. Nah itu Pak, kenapa saya merasa semakin dekat acara, saya semakin merasa kayaknya ada yang salah ini. Jenengan sangat mengharapkan kehadiran kami, sedangkan yang panjenengan harapkan sama sekali tidak memiliki kelayaan untuk itu semua. Yang saya hormati kakak kami, Al-Mukarram Kiai Ahfaz Faisal Totius, namanya saja sudah kayak pemain bola. Tapi takdirnya kiai. Kiai itu harusnya namanya yang agak luas. Misalnya kayak kemarin malam itu siapa namanya, Ismail. Ada itu kayak Kiai Ishak, Ustadz Ishak. Nah itu ada lagi Bukhari ini, misalnya Mas Bukhari ini. Tapi ya apa itu, terlalu besar nama itu. Oh ya, belum begitu populer, ada kiai namanya Kausar. Lam yashtahir al ulama bismi Kausar illa ahad min Misr. Saya harus pakai bahasa Arab kalau dengan Pak Ishak, karena kalau saya pakai bahasa Mandarin saya baru taunya wo aini. Ini ya. Itu pun baru tadi saya diajari. Iya. Jawabannya apa Pak? Jawabnya tadi gimana? Oh ye aini. Oke. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Nah. Betul. Itu. Karena kadang-kadang jenengan tidak berani balas, karena jenengan kadang-kadang salah paham terkait cinta. Padahal, mohon maaf, semua teman-teman pengurus NU yang ada di Taiwan ini, dari cabang manapun, mereka ini semuanya siap berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama, itu landasannya pasti cinta. Karena kecintaan mereka kepada para ulama, kecintaan mereka kepada para masyayikh lah yang kemudian membuat mereka siap untuk melakukan ini semua. Bahkan mengeluarkan semua yang seharusnya ia simpan baik-baik. Makanya kula niku ngrasa isin kula niku. Kula niku dugi mriki niku isin. Kula niku tiket ditukokno, hotel disewakno. Padahal Gus Ahfaz kalih kula niku cara budal mriki sangat sanggup mboten usah njenengan bayari tikete. Yakin niku. Saestu nih, akan sangat aneh kemudian kami yang ngaji terus kemudian ke sini malah mengambil apa yang sudah menjadi hasil kerja keras dengan semua. Saestu nih, niki kula nyekel kitab, pancen kula niku pengen ngaji, mboten pengen pidato kula niku. Kanten kaanggep gak patek lumrah, gak patek usum neng Taiwan ngaji. Neng Taiwan niku umumnya jenengan mesti nekakno tukang pidato. Lah jenengan kok iso nekane kula sing duduk wong tukang pidato. Kula niku betul saged pidato. Makanya saya dari tadi malam itu selalu bertanya, saya akan ngomong apa ini? Pun bebas Gus. Kalau bebas saya akan ngaji saja. Saya akan ngaji betapa luar biasanya jenengan daripada kami. Ini yang saya baca ini adalah karangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Ya karena kebetulan yang saya bawa ini. Karena ini adalah kitab harian kami. Ada beberapa kitab yang selalu saya kaji setiap hari, diantaranya adalah ya ini, kemudian yang ada lagi misalnya kayak Muslim, ada lagi kayak Tarhib wa Tarhib, dan lain sebagainya. Tapi diantaranya ini, nah ini saya akan cerita. Jenengan ini keliru kalau kemudian ngundangnya nggak hati-hati, termasuk kayak ngundang kita-kita. Malah mending jenengan itu ngundang kayak Bang Mek ini. Nah itu malah mending itu, karena jenengan terhibur.
Saya akan cerita bahwa di kitab kita ini ada bahasa begini. Ya baru saya lihat ini tadi loh. Saya baru lihat ini tadi karena saya ingat Bang Mek. Awalnya gara-gara lihat Bang Mek. Kemudian saya ingat apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku, yakni kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu menjangkau apapun. Sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, itu masih terjangkau oleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah perintah, Nabi bi anni ana ghafurur rahim. Kamu harus ceritakan. Jadi siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun ulamanya harus mengkampanyekan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena saya lihat Bang Mek ini kan tubuhnya penuh makna. Coba dilihat itu loh. Lah kemudian kitab saya ini juga nggak kalah dengan tubuhnya Bang Mek. Kitab saya ini penuh tato. Full tato. Yang saya sendiri kadang lupa. Saya dulu nulis ini buat apa, ngapain, karena apa. Tapi kenapa saya buka halaman ini? Karena saya ingat. Kalau mau cari kiai, jenengan harus kayak gini ini. Apalagi ini di hadapan teman-teman yang lagi kerja, yang lagi mempertaruhkan hidupnya di wilayah yang sangat jauh dari negara yang sangat ia cintai, yakni Nusantara, bumi pertiwi, bumi Indonesia. Saya akan cerita bahwa Al-Imam Ibrahim Al-Madbuli, satu di antara sekian banyak tokoh yang sangat diagung-agungkan oleh para ulama kita, beliau mengatakan, Al-Kamil mayusallikun nas wa hum fi hirafihim. Kiai sejati, guru sejati adalah guru yang mampu mengarahkan murid-muridnya, mampu mendidik murid-muridnya, tapi tanpa memerintahkan dia harus meninggalkan agenda, acara, dan pekerjaannya. Jenengan harus tetap jadi santri, jenengan harus tetap ngaji, jenengan harus tetap thalabil ilmi, meningkatkan kualitas keilmuan, khususnya keilmuan bidang agama, walaupun jenengan dalam kondisi bekerja. Dan kiai yang istimewa adalah kiai yang mampu memasukkan dasar-dasar atau nilai-nilai keislaman ketika panjenengan sembari bekerja. Kok sampai ono kiai ngomongi sampean, awakmu dadi santri wis saiki mulya ae, wis mondok ae, wis awakmu gak usah nyambut gawe, berarti kuwi kiai ya kelas ranting lah, kira-kira begitu. Iku sangesore apa ki? Kausung, apa jenenge? Kausiung. Nah, itu di bawah kausiung lah. Itu kiai kelas apa ya? Ya amatir lah, amatir. Li'anna man ya'muruhum bitarkil hirfah hatta yusallikahum fa innahuma min amri masyru' illa wa yumkinul 'arif ayyusila sahibahu ila hadratillahi minhu. Karena orang yang pengen perintah baik, mengarahkan hal-hal baik, kemudian memerintahkan untuk meninggalkan pekerjaannya, ini berarti dia tidak sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai keislaman, sedangkan para sahabat tidak pernah meninggalkan acaranya, tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Kayak pinter-pinter kiai ini. Lah kenapa kemudian kami ini merasa kecil hati, Pak? Karena ini loh. Karena ada bahasa di kitab kami itu, kita ini orang NU, Pak. Saya tadi kan sudah ngomong. Orang NU itu tertawa saja, itu ada dalilnya. Orang NU ini tertawa saja ada dalilnya. Makanya kalau ada beberapa orang kemudian meragukan kita sebagai kader NU, kenapa melakukan ini, melakukan itu,
apa dalilnya, apakah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ngaji dulu, ngaji yang serius. Kamu ngaji dulu. Kalau kamu ngajinya baru 3 bulan, kamu nggak usah tanya kenapa kami melakukan ini itu. Karena kami ini mau nggak punya uang ada dalilnya, kami punya uang ada dalilnya, kami miskin ada dalilnya, kami kaya juga ada dalilnya. Bahkan kami sekedar tertawa saja, kami punya dalil. Tadi itu kan Bang Mek saya ngomong, Bang Mek, ini acara NO Bang Mek, kamu makan dulu. Karena acara NO itu mau acaranya apa saja makan-makan. NO itu kalau ada yang bahagia, misalnya kayak ada acara menikah, makan apa tidak? Makan. Ada kumpul-kumpul silaturahim, makan apa tidak? Sampai yang paling menyakitkan, kayak kita kehilangan orang yang kita cintai, entah keluarga kita, acaranya apa coba? Makan. Yang penting makan dulu kalau orang NO itu. Karena kalau nggak makan, ngaji aja lemah Pak. Apalagi konser kayak jenengan, ngaji aja lemah kita. Dan saya juga ngomong bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali nyampe di Madinah, kemudian beliau berkhutbah, ya ayuhan nas, at'imut ta'am, at'imut ta'am. Pertama kali yang beliau sampaikan kepada para sahabat adalah, jangan lupa kalau punya makanan lebih dibagi. Jangan ada di antara kita yang kelaparan. Jangan ada di antara kita yang kelaparan. Agama ini berbasis kepada pentingnya kita ini bermanfaat bagi yang lain. Saya ketika dari perjalanan dari hotel ke tempat ini stadion apa namanya? Fungsat. Angel mantep Pak jenenge. Kula niku nggih nalika mlampah saking Fungsat temriki, saya tanya, agama teman-teman penduduk Taiwan itu apa? Di sini itu jarang-jarang Gus orang beragama. Mereka hanya berkeyakinan, artinya mayoritas mereka ini berkeyakinan bagaimana kita ini yang penting berbuat baik bagi yang lain. Yang penting kita ini berbuat baik bagi yang lain. Wah, saya agak mikir, saya agak tersinggung itu. Karena itu adalah moto Islam sejati. Sedangkan negara kita adalah negara paling besar jamaah Islamnya. Kita adalah negara Islam terbesar yang ada di dunia. Tapi perilaku kita seringkali tidak seperti itu. Ayo kudu ngaku awakmu. Awakmu ini kan apik mergo kowe ning Taiwan. Awakmu macak tertib lak mergo ning Taiwan. Tapi tenang aja, gak apa-apa. Aku tetap duwe dalile kowe. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mergo adzulmu iku min syamin nufus. Adzulmu iku min syamin nufus. Fa in tajid da'ifatin li illatin la yadhlim. Bahwa kita culas, kita curang, kita berperilaku tidak baik, iku gawan bayi. Paham? Kita semua itu sebetulnya sebagai sama ini penting sapa duduk? Jenengan itu manusia apa bukan? Selama jenengan masih manusia, berarti jenengan asli otak dasarnya gawan bayi nih, asli nih kuwi wong zalim. Pokok cek menungso sama ini mesti zalim. Artinya pasti punya potensi kuat untuk ingin culas. Kok sampai di antara kita ada yang baik? Misalnya kayak Gus Afas ngeten iki, atau kayak Bang Didik misalnya, atau siapapun yang kemudian berbuat baik. Itu pasti karena ada sesuatu. Itu malah agak aneh. Normalnya manusia itu tidak boleh baik. Kudune menungso iku nakal. Kok sampai enek menungso gak nakal? Itu alasannya hanya ada satu di antara 4. Yang pertama, karena intelektualitas. Li ilmin hajis. Karena keilmuan, pendidikan, SDM. Sampeyan dadi wong Taiwan kok apik, kok dadi wong Taiwan, dadi menungso kok apik. Iku mesti mergo awakmu pendidikane lumayan. Mumpuni. Yang kedua, karena lidinin manek. Karena jenengan paham agama. Jenengan ngerti agama, aturan-aturan agama.
sing jenengan sadar bahwa ini semua pasti akan ada balasannya. Pasti akan ada tuntutannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih kan? Al-birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut fa'al ma syi'ta fakama tadinu tudzan. Sekecil apapun kebaikan kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kesalahan kita. Sekecil apapun kesalahan kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah mati. Allah tidak akan pernah meninggal. Allah pasti akan abadi. Sekarang bebas. Bang Mek mau melakukan apa bebas, Bang Didik melakukan apa bebas. Sapa jenenge Bukhari celukane sapa? Mas Hari ini mau melakukan apa saja bebas, bebas. Tapi harus ingat, semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. Kalau memang baik, kita pasti akan menuai kebaikan itu. Kalau buruk, kita pasti akan panen akan keburukan itu. Itu pasti. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa orang itu nggak zalim. Karena takut aturan. Karena sadar betul bahwa aturan berjalan dengan baik. Saya tadi lihat beberapa bangunan-bangunan di wilayah Kausung ini, Kausiung ini bangunannya sudah tua, tapi bersih banget. Ya bukan? Gitu. Kalau itu dari mati mriki, tapi kalau saya merasakan itu, betapa bersihnya. Niki kambek ning Tulungagung podo gak? Jawaban sing tegas ora usah aneh-aneh we. Kambek ning Ponorogo podo apa gak? Asline podo ae. Podo ae asline. Yang membuat beda karena di sini kalau buang sampah sembarangan takut. Ya, Pak. Asline sampean pengen gua utis sembarangan, Pak. Jujur-jujuran ae. Pengen, Pak. Tapi larang dendone. Piro, Pak, dendone? 10.000. Akhirnya kita terpaksa tidak menjadi orang zalim. Aslinya pengen, Pak. Aslinya pengen nakal, bukan? Pengen, Pak. Tidak ada. Oh iya omongannya kita, Pak. Pengen. Sekarang saya tanya saja. Ada asbak mungkin jaraknya 15 meter dari kita. Kemudian kita duduk di sini. Terus harus buang ngelotok ke sana. Kita sebetulnya pengennya kita cetek di sini apa di sana? Jawaban naik. Ojo gaya-gayanan gue. Ojo yang ada api. Wong aku sing kiai gak api loh. Omong nih hawamu maksudnya loh. Alah, Masya Allah. Tenang nih. Dari pintu berapa ya di bandara itu dari pintu berapa saya harus berjalan sampai ke pintu 13 hanya untuk merokok. Coba kalau itu di Indonesia, gimana kita merokok? Lambe itu ditoto jangan gue. Kowe ojo macak iki kayak lambe. Kowe kok bisa bantah tapi piye ceritane? Wong kita saja sudah bicara tegas bahwa kita ini gawan bayi nih. Dolim. Alasan keempat kenapa kita tidak dolim? Alasan keempat kenapa ada orang itu kok baik, tidak dolim. Alasan berikutnya adalah gak mampu dolim. Lemah. Karena gak mampu saja. Ajo ngrasani wong lewat wedi ya. Aku wedi lek iso mulih. Aja ning Indonesia ya, aku sing ngomong Indonesia. Aku wedi ya. Kalau ada lampu merah, sebetulnya hati kecil kita pengen terus apa berhenti? Ayo sing jawabnya sing tegas. Kalau misalnya ada weselan, apa weselan nggih? Kiriman jenengan itu jangan transfer itu apa jenenge? Remit. Gaji jenengan kemudian panjenengan kirim ke daerah namanya apa? Ya pokoknya ngirim duit. Sekarang kalau kita bayangkan, karena saya tidak berani bahas yang di sini, saya bahas di sana saja. Kalau jenengan bayangkan, yang di daerah itu
jenengan. Kemudian ditransfer dari sini. Jujur-jujuran. Kalau kita ke BRI, pengen antri apa ke aslinya? Kalau kita datang ke sana ternyata kita dapat nomor 24, kita pengen nomor 2 apa enggak? Ya bukan? Nyapa kok antri? Nyapa kok tetap antri? Gak mampu awakmu, jajal gue jadi bupati, langsung nomor 1 gue, ya bukan? Nggak. Faktornya gak mampu, jajal gue mampu. Makanya sesuk saiki kerja sing tenan nyambut gawe sing tenan sesuk mulai nyalon bupati ben iso dolim paham aku ngono cuk ngono pancen pengok tenan awakmu